Calvin Verdonk kembali menunjukkan performa gemilang dan berhasil masuk ke dalam susunan pemain terbaik Liga Belanda 2024/2050 edisi Januari. Verdonk mengisi posisi bek sayap kiri dalam tim impian tersebut. Kabar membanggakan ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Liga Belanda. Pemain timnas Indonesia ini terpilih berdasarkan statistik yang solid. Verdonk bersanding dengan pemain-pemain top lainnya yang tampil di Liga Belanda. Ini bukan kali pertama Verdonk masuk dalam daftar pemain terbaik di Liga Belanda. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun ini juga masuk dalam tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2005 dan juga pernah masuk ke dalam susunan pemain terbaik edisi November 2024. Semua pencapaian ini tentu tak lepas dari performa memukau dan solid yang ia tunjukkan bersama NEC Nijmegen. Verdonk telah mencatatkan 1 gol dari 19 pertandingan yang ia mainkan di Liga Belanda 2024/2005. Bukan tidak mungkin Verdonk akan kembali masuk dalam daftar pemain terbaik bulan Februari. Bek Leeds United Pascal Struijk baru-baru ini menjadi perbincangan karena berpeluang masuk timnas Indonesia. Kabar ini beredar setelah media ternama di Belanda, Voetbal Premier, menyebutkan ada 5 pemain keturunan Indonesia yang diizinkan untuk bergabung timnas Indonesia, salah satunya Pascal Struijk. Dikutip dari Transfermarkt, Pascal Struijk bermain di klub Leeds United. Nama lengkapnya Pascal Augustus Struijk, lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Puncak karir Struijk ketika bermain di Leeds United. Sepanjang karirnya di klub, Struijk diturunkan dalam 127 pertandingan, termasuk 5 laga di musim 2024 sampai 2025. Ia juga menyumbangkan 10 gol, termasuk 1 gol di musim ini. Ia juga membawa klub meraih juara The Championship pada 2019 sampai 2020. Dikutip dari Leeds Live, Struijk telah menandatangani kontrak baru untuk bertahan di klub hingga 2027. Struijk berpeluang menjadi pemain timnas Indonesia maupun Belgia. Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek nenek pihak ayahnya. Struijk sudah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas U17 di Belanda pada 2016. Walau memprioritaskan Belgia dan Belanda, peluang Struijk membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup, sebab ia belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Pemain keturunan asal Belanda yang dijagokan gabung timnas Indonesia seiring kehadiran Kluivert. Senin 6 Januari 2025, PSSI mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sebagai penggantinya, PSSI mengumumkan pelatih anyar timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB. Sosok yang dimaksud adalah pesepak bola legenda asal Belanda, Patrick Kluivert. Kehadiran nama ini membuat timnas Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi untuk mendapatkan pemain keturunan berkualitas, khususnya yang berasal dari Belanda. Pemain keturunan asal Belanda yang dijagokan gabung timnas Indonesia, seiring kehadiran Patrick Kluivert yaitu Ian Maatsen. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maatsen masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Ian Maatsen saat ini memiliki harga pasaran senilai 556,21 miliar rupiah dan harga tertingginya pernah di angka 695,27 miliar rupiah. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Pasalnya, kasus Ian Maatsen mirip dengan apa yang terjadi pada kiper FC Dallas, Maarten Paes. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Media Belanda, Voetbalzone NL, menyorti Malaysia yang ingin menyontek strategi jenius timnas Indonesia dalam memperkuat tim.
Diketahui Harimau Malaya mulai mengikuti jejak Garuda dalam hal menaturalisasi pemain keturunan. Federasi Sepak Bola Malaysia mencoba menaturalisasi pemain-pemain berdarah Belanda Malaysia. Menurut laporan Football Zone NL, Malaysia berupaya merekrut 3 pemain berdarah Belanda. Ketiganya adalah Ferdy Druijff, Sam Schepperman, dan Dylan van Wageningen. Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Rob Friend, akan berupaya meyakinkan ketiga pemain itu untuk bergabung Harimau Malaya. Timnas Indonesia sudah lebih dulu sukses menaturalisasi banyak pemain berdarah Belanda. Namun, para pemain ini mempunyai darah merah putih yang mengalir di tubuh mereka. PSSI sudah menaturalisasi banyak pemain berdarah Indonesia seperti Tom Hay, Jay Ijes, Mace Hilgers, Eliano Reijnders, hingga Kevin Dix. Saat ini PSSI juga sedang mengusahakan untuk menaturalisasi pemain berdarah Sumatera Utara oleh Romeni. Bantuan dari para pemain keturunan ini membuat Timnas Indonesia berbicara banyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda saat ini berada di urutan ketiga dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Football Zone NL meyakini keberhasilan Timnas Indonesia inilah yang menginspirasi Malaysia untuk menaturalisasi pemain dari Belanda Malaysia. Proses naturalisasi oleh Romeni, Tim Gijpens, dan Dion Marks akan mulai diproses di DPR pekan depan. Hal tersebut diungkapkan Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Sebelumnya beredar kabar 3 pemain itu akan diambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Informasi itu diungkapkan langsung Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu 29 Januari 2025. Pernyataan itu cukup mengejutkan publik, mengingat pemerintah sudah menetapkan jadwal pengambilan sumpah WNI. Padahal, proses pemain yang bersangkutan belum dibahas oleh DPR RI yang merupakan prosedur wajib dari naturalisasi. Terkait hal itu, Menpora Dito pun memberikan titik cerah. Ia menyampaikan proses naturalisasi oleh Romeni, Dion Marks, dan Tim Gijpens akan mulai dibahas lewat rapat dengan Komisi X dan Komisi 12C DPR RI pada pekan depan. Usai proses itu dilewati naturalisasi oleh Romeni, Tim Gijpens dan Dion Marks akan langsung diparipurnakan oleh DPR RI. Setelah itu, persetujuan DPR RI akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk penerbitan Kepres. Jika Kepres sudah terbit, 3 pemain itu baru bisa menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI, dan tahap terakhir adalah perpindahan federasi. Proses naturalisasi Jairo Ridwald belum bisa berjalan mulus akibat kendala administratif. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa hingga saat ini berkas pemain Crystal Palace tersebut masih belum lengkap, sehingga prosesnya belum dapat diajukan ke Kemenpora. Jairo Ridwald sendiri menjadi salah satu pemain incaran PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan, kabar mengenai rencana naturalisasinya pertama kali disampaikan oleh pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert. Menurut Dito, dokumen yang diperlukan masih dalam tahap penyelesaian oleh PSSSI. Jika semua persyaratan terpenuhi, barulah berkas tersebut akan diteruskan ke Kemenpora untuk tahapan selanjutnya. Sementara itu, proses naturalisasi saat ini lebih dulu difokuskan pada Ole Romeni, pemain Oxford United. Jairo belum masuk Kemenpora. Jairo itu masalah berkas, menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Belum ke Kemenpora berkasnya, kata Dito.